100.000 ada angka berapa di situ? Enggak, kalau 100.000 ada angka apa aja? 1 Dan? 0. Udah. Baju Chelsea. Ini jersey keren loh, asli tuh Naga nih, salah satu favorit. Lah ini gue nggak boleh sengaja di setting di sini biar ngeliat gituan. Iya dong. Tim paling elit, siapa lagi tim paling elit di Eropa kalau bukan Arsenal? Sommer. Ada sih yang elit. Yang ngalahin City 4-1. Itu dia. Ruben Amorim yang ngalahin, bukan Sporting ya. Kita enggak usah ngomongin Sporting. Kita bilang Ruben Amorim ya. Yang udah dibully sama masuk tangan. Yang udah dibully sama jurnalis. Itu dia yang udah dikatakan lain. Padahal itu panggung Portugis. Itu dia. Lagi di kandang. Disuruh ngomong Inggris. Gary Cotterwheel. Nggak Sky jelas. Sport ya? Nggak jelas. Dia dulu itu. Dan dia ngebuktiin kalau gua nggak usah ngomong bahasa Inggris buat ngebantai tim Inggris. Gua langsung samperin rajanya Inggris sekarang. Gue harus diakuin dong, City sekarang lagi rajanya Inggris. Harus gue samperin, harus gue libas, harus gue bantai, gue kasih paham. Dan bukan ngalahin doang ya. Harus gue sikat. Harus gue bantai. Bantai. Menang gampang. Pep Guardiola. Who is Pep Guardiola? Enggak, Eras Kamturian bisa jadi. Bisa. Karena Amorim datangnya di saat yang pas. Karena udah nggak ada Klopp dan Pep juga sudah di. Kalau kata Pep, saya lebih dekat dengan akhir daripada dengan awal. Arteta nggak disebut. Capek. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa boleh subscribe lagi, siapa tahu bisa nambah lagi ya kan. 1 juta lah tahun depan. Jangan, gue pengennya Lebaran nih. Wih, berarti Asik apa? gitu. Maret 3 bulan. April 1 April. Lebaran Ya. Lebaran banyak, Lebaran haji. Karena nih Gerombol ini kan banyak materinya nih, Iya. banyak ini itu bakal nemenin sahur-sahur lu pada. Subscribe sekarang, nyalain notification bell-nya. Terus juga jangan lupa masuk ke grup Telegram kita yang seru banget. Udah gue ganti namanya, bukan Gerombol Family. Udah gue kukuhkan. Kalau semua yang nonton Gerombol namanya Gromboys. Yes. Jadi grupnya namanya Gromboys Telegram group. Cakep. Masuknya linknya ting. Terus juga apa namanya? Jangan lupa follow teman-teman kita. Kalau mau Chelsea-Chelsean follow gue di Instagram @olalatas. Kalau mau Arsenal-Arsenalan @ArsenalFolks Bang Basya ada di TikTok dan di Instagram. Kalau mau bahas semua tim ada Bang Gundo Bang Gundo di Pandit Diaspora. Pandit Diaspora. Iya di TikTok ya. TikTok. Instagram juga tipis-tipis. Kalau mau kardus iya ada nih Karim Nasar. Kidok Arabian. TikTok dan Instagram. Nah itu dia. Kita mulai dulu dari yang seru-seru baby yang katanya Raja Eropa kalah sama tim Milan yang lagi underdog. Raja Eropa siapa? Gua salah ngomong. Madrid. Siapa Raja Eropa? Madrid. Iya dong. Menurut gua Milan Raja Eropa sebenarnya. Menurut gua. Masa gitu? Semalam bukti. Gitu ya? Iyalah. Gue cukup kaget sih. Artinya sejelek-jelek Real Madrid, gue nggak ngerasa Real Madrid bisa dikalahin sama Inter Milan. atau AC Milan nggak mampu ngalahin Madrid tuh lumayan shocking sebenarnya buat gue. Enggak. Iya level yang sekarang ya. Betul. Bukan Milan yang dulu ya. Betul. Kita tahu level yang sekarang kan Milan belum di situ gitu. Ya anggap aja Chelsea turun ke Bernabeu yang sekarang ya. Terus ngalahin Madrid kan lu pasti kaget semua gitu lah. Ini yang terjadi. Kalau misalnya MU gitu kan mungkin beda cerita kan. MU yang sekarang turun ke Bernabeu ngalahin Madrid. Nah, kan heboh tuh. Kaget orang. Gua 11 konten saat sejam. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa terjadi sama Madrid berturut-turut dari El Clasico di Bernabeu, lalu dia sempat away ya? Away itu enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Ini lagi. Jadi di Bernabeu kalah home, terus home lagi kalah lagi. Waduh. Tapi gua akuin something is wrong clearly with Madrid. Stadionnya keren banget ya. Iya, stadionnya macam investasi besar itu kan. Parah. Luar itu atapnya ketutup. Cuman lebih parah. Pakai AC berarti. Timnya. Iya. Timnya parah. Jujur, itu tim parah. Isi bintang-bintang kayak begitu. Lu kebantai sama AC Milan yang kalah sama Liverpool. Yang kalah sama Liverpool ini ngaco. Levelnya udah doesn't make sense. AC Milan yang di Serie A juga hanya pengganggu yang jatuhnya. Belum setelah Scudetto-nya sama Ibra terakhir 2022 ya. Iya 22. Abis itu belum ada gigi lagi untuk bertengkar di atas gitu. Musim lalu peringkat 2.
Oh 2 ya misalnya. 2 musim lalu. Tapi jauh jaraknya dari Inter Milan. Lumayan jauh. kalau dari itu ya. Dan sekarang pelatihnya kan Fonseca. Ya, pelatih yang banyak orang Skeptis. skeptis, Iya. impresi itu jelek gitu loh. Kurang pede. Itu Iya. dibuktikan sama dia. Kan dia ngomong di conference. Jahat itu. Itu menurut gua quotes yang Ngomong gua apa sampai sekarang masih dia ngomong intinya lebih susah lawan Monza daripada Real Madrid. Jahat ya. Oh itu. Awal perkataannya itu. Tapi dia bilang nggak bisa lu samain level permainan Serie A. Lu tau gak kenapa dia berani ngomong gini? Karena Champions League gak pakai leg baby. Ya kalau masuk Kan gak nanti- ketemu Madrid lagi. siapa tahu nanti ketemu Oh, di knockout ya? Di knockout. Iya, 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 iya. Gitu. Kalau Cuma mungkin- nggak masalah. Nggak ada yang tahu coachnya si Fonseca dan mau kayak gimana nih mukanya Fonseca nih. Ente lupa, ente lupa. Ente lupa kalau nyusahin editor itu hukumnya masuk neraka. Tuh, Ting. ada tambahin aja ntar ya. Nah, itu gua Ente lupa, ente lupa. menurut gua nih orang keren banget. Mungkin banyak Milanisti yang skeptis sama dia. Iya. Cuman satu hal yang gue lihat gue impress sejak dia bangku cadangin Theo dan Leo. Oh pernah ya ada begitu. Dia di ada satu awal-awal momen ya? tengil nih 2 orang dicadangin berapa match? Yang main siapa? Dicadangin sama dia. Yang main siapa? Yang gantiin Theo siapa? Yang gantiin Theo itu gue lupa siapa. Pokoknya dicadangin dulu deh dua-duanya. Oke. Tapi Leo kemarin perform dong. Lu secara 90 menit enggak? Tapi proses momen 2 gol terakhir yes ada kontribusi. Yang dia sama Tijani. Itu iya. Itu pecah. Itu pecah. Tapi banyak Apanya gol terakhir? Iya. Gila itu. Itu gila. Itu pecah. Yang Yang kebobolan pecah- sama darah Ambon. Yes. Ambon ya. Ya, Ambon. Itu proses movementnya menurut gue visi banget. Dia mundur. Sebenarnya Leo itu kekencangan. Larinya tuh kenceng. Jadi si Reinders oke, gue harus mundur nih. Dia mundur agak muter dikolongin. Ya. Jadi yang kita harus kasih apresiasi ke Rangers di mana dia fight duel di midfield akhirnya bisa lolos dari pressnya berapa orang tuh? 2 atau 3 orang. Terus dia dapetin Turnnya. ruang untuk kasih Turnnya. ke dia turn dia dapat kasih pas ke Leo, abis itu dia nyari ruang lagi. Iya. Leo juga cutbacknya juga spesial Ya, gitu. betul. Cutback yang jarang Iya. kita lihat dari dia. Sebenarnya itu gitu. kan agak sedikit di belakang, habis itu dia turn Itu. set langsung. Iya. Tapi Dan kalau kosong. misalnya kita ngomongin ruang, gue balik ke Madridnya nih. Ada menurut gua satu orang yang impostor di Madrid. Satu orang dikasih posisi impostor, yaitu Kylian Iya. Mbappe. Iya. Dia udah Jangan nyebut deh. Jangan. Jangan nyebut. Bukan. Lo kan sama ini bilang fans Madrid. Baik kan? fans Madrid dibanding Coba fans sekarang Barca. ngobrol ayo. Ayo. Enggak, Heeh. dia gua nggak bilang dia bahlul. Bilang aja Bahlul. Benun. Bilang aja enggak apa-apa. Kita juga tahu. Nggak Kita- apa-apa. Enggak, kita tahu Mbappe juga bukan pemain bapuk. Iya. Iya. Tapi kan keadaannya buruk. Iya. Dan itu realita harus diakuin kan? Dia di striker, wallah nggak ada instingnya. Hmm. Yang ada insting sampai Jude Bellingham. Lo kalau lihat pergerakan Jude Bellingham nih ya, nih gue contoh ya. Ini misalnya Jude nih. Ini Jude, makanya midfielder sering hilang juga nih salahnya di sini. Jude kan bermain di posisi 10 kan kemarin kan. Sebenarnya Oh, nonton CBS ini. Enggak. Oh iya, Enggak. iya. Henry, iya. baru gue Dia, bahas. dia, Iya, dia nonton sebenarnya Henry saya, iya. Jude tuh main di pinggir, Iya. tapi mungkin dia sering drift ke dalam. Iya, karena dia nggak ngerti harus ngapain. Nah itu dia masuk terus di mana Mbappe tuh nggak bisa masuk di situ. Harusnya itu Iya. role-nya Mbappe. Iya. Kenapa jadi Jude yang ke situ? Udah nggak layak nih Mbappe di tengah, nggak layak. Harusnya di Kiri. Kenapa lu nggak kan di salah? kiri ada Prince of Bernardo. Itu nggak itu. Ah. Yang mau apa? Elastiko 300 kalinya gagal. Tapi dia di situ di tackle di kotak penalti nggak full ya, di tackle setan. Yang mainan. Mainan. Wah, Kalau katanya kinjak, kalau kata fans katanya Enggak, billahi enggak. gua pakai gua ngeliat pakai mikroskop, nggak ada tuh keinjek. Enggak, ini orang yang pengen dapat Madrid tanpa penalti bisa apa gue sama lo? Kan kalau penalti. Iya, iya. Walaupun keren Panenka. Iya. Dan itu pede lah, itu mental. Mental itu gua akuin. Itu gue pas live ngomel-ngomelnya parah. Gue bilang lu jatuh, lu makin ngasih statement kalau lu tuh nggak layak tau gak sih. buat Lu balik. boleh marah lah gitu, Satu lu hal- nggak terima. Buat gue ya, nggak Vini punya semua atribut sebagai pemain bola. Secara teknis ya. Menurut gue ini orang eksepsional lah. Kita nggak bisa deny itu. Mental punya. Tapi itu ada satu hal yang kayaknya menjauhkan dia dari greatness, dari suatu keagungan. Iya. Tengil yang Iya. maksud. Dia punya beda ya. Tengil tuh kayak Ibra tuh tengil, Oh, tapi Ibra gila. tapi apa ya? Dia tidak Ibra, Cristiano, Messi dan lain-lain itu tidak pernah Messi tengil mencarinya, parah, CR tengil parah. nggak pernah cari-cari Tapi kesalahan beda. yang nggak penting. Itu kan nggak penting, Iya, hal iya, nggak iya, penting. iya. Dan overreacting sebenarnya. Iya. Sebenarnya bukan overreacting, overacting. Iya, overacting. Jadi kadang gini,
contoh ya berapa kali kita lihat Vini, game baru jalan. Ya artinya Bernabeu juga masih nyantai lah. Namanya game belum panas kan. Tapi dia udah Iya. ngerti? Nggak bisa. Jadi kelihatannya cringe gitu loh. Iya. Dia pengen disemangati tapi timingnya sepak bola kan 90 menit. Lu ada momen. ada cooldown, Mm-mm. ada tempo lu singkat, tempo lu Iya, lemas, tempo lu tinggi kan nggak bisa lu main 90 menit tempo tinggi. Supporter emang lu kira nggak capek teriak-teriak. Lumayan, Capek, suruh apalagi timur kalah. Iya. 4-0 3-1. Ya. Iya Kita kan? nontonnya 90 menit begini aja Capek. capek. Tapi di Iya. sisi lain itu juga yang membuat dia tetap growing karena dia punya Ya, mentalitas ya, untuk betul, fight betul, gitu betul. loh. Kita harus akuin. Tapi Tapi ya sebenarnya- kalau nggak berubah-berubah begini. Sebenarnya kalau bahas Madrid tadi, gue nebelin poinnya Karim. Sebenarnya kan dua poin kan. CBS juga nih. Iya sama kayak CBS, gue Iya. akuin CBS. Lu cuman yang lebih keren. Gue lebih keren. Si Bahlul ya. Iya. Enggak, ini kan ada off the ball sama on the ball kan. Off the ball itu bener-bener kehilangan sosok Rodrigo yang kalau misalkan dia nyusun setup strukturnya kalau Rodrigo pressingnya itu lebih bagus. Kan gue tadi sebelumnya gue ngomong Iya. boleh. Dari biasa dulu. Rodrigo setupnya lebih bagus, pressingnya lebih oke, pemain-pemain juga lebih rapi gitu dari sisi off the ball. On the ball tadi yang udah disampaikan sama Karim juga. Kalau lawan kayak Barca yang mainnya high line, Mbappe otomatis bisa nyari ruang untuk running behind. Tapi yang disinggung sama Henry juga di semalam di CBS adalah kenapa lo sebagai number 9, oke lah, mungkin lu nggak running behind, tapi posisi lu banyak drop deep juga, nggak ada gairah untuk apa ya, work rate-nya nggak ada, berusaha masuk di celah pemain AC Milan yang ada momen di mana dia mainnya rapi kan, Betul. low block apa segala macam atau mid block, dia nggak coba nyari celah, justru malah itu tunjukin sama Bellingham. Dan itu sebenarnya nggak salah, tapi salahnya kenapa? Karena tidak ada rotasi antara kedua itu. Kalau sesekali Bellingham masuk, habis itu Mbappe masuk, itu menurut gua nggak apa-apa. Yeah. Dan itu sangat fatal banget buat Madrid. Dan menurut gua sekarang ini harus ditukar deh Mbappe sama Vini. Bukan karena kualitasnya ya. Menurut gua Vini tetap bakal perform better di left wing. Tapi karena Vini jauh lebih mau running behind dibandingkan Mbappe. Ya, berarti akar permasalahannya adalah Mbappe. misposition. Sebenarnya Mbappe juga dia nggak punya gairah buat main juga. Kalau dia gini loh, Mbappe Artinya ini ada dua malah masalahnya dong. ya Mbappe Bukan ini kan hanya posisinya nggak tepat, tapi juga ada Personal. problem di Diri psikologi dia. atau Iya. chemistry psikologi. Mbappe ini kalau ngomong secara whole karir dari zaman di AS Monaco kan dia atribut terbaik di speed sama di nyari celah gitu. Ya. between player kan. Itu kan atribut terbaik dia. Kenapa dia nggak mau ngelakuin itu di Madrid? Di Prancis dia ngebuktiin itu, di Iya. PSG dia Kenapa dia nggak mau ngelakuin? Terlepas lu Di main di posisi? mana? Kiri. di posisi kiri. Dia sempat striker juga Tapi kan. nggak lama, overall karirnya nggak lama. Jadi bukan tolak ukur, malah justru itu. Kita kan secara dominan dia Betul, banyak kiri. Kita dominan. ngomong dominannya aja. Dan menurut gue ya kembali Hmm. Ancelotti menurut gue. Nah itu dia udah mulai kayak Gue ada Tapi jangan nggak bisa nyalain Ancelotti juga. Sekarang gini, Mbappe itu pemain besar. iya Madrid, Vini itu image-nya Barcelona. Madrid. Vini image-nya Madrid. Artinya mungkin juga ada. Sorry ya, gue berapa kali ngomong sama Karim. Menurut gue Rashford titipan. Menurut gue pribadi. Bisa. Ya kan dari si ini gue nyinggung MU dikit, ntar gue balik ke Madrid. Dari si ETH ngebrand the best transitional team in the world, itu kan udah kayak kenapa lo harus patenin suatu skema bermain, ngerti nggak? Nah kan maksud gue, Nangkap. kenapa lo mau transitional? Memang siapa yang paling benefit kalau transitional? Siapa? Rashford. Rashford. Ngerti gak sih? Iya. Jadi seakan-akan ini kita bangun untuk Rashford ya. Nah mungkin tim ini dibangun untuk Vini. Nangkap gak? Tapi Mbappe dengan segitu nama dan kualitasnya juga harus mau gak mau dipakai gitu loh. Nah ini yang terjadi gitu. Jadi belum tentu karena Ancelotti menurut gua. Cuman Ancelotti kalau misalnya di match kemarin substitutionnya parah banget. Dimana dia malah ini gue takut salah karena gue sedikit ngantuk pas nonton. Valverde ditarik kan? Menit Ditarik. 45. Valverde ditarik tuh menurut gue kesalahan fatal. Lu dalam rangka apa lu mau narik Valverde ini apa? Dan Arda Güler lagi-lagi yang bisa menurut gue mencoba untuk menjadi faktor X. Valverde gitu siapa? Valverde itu ganti siapa? Yang masuk itu kan Kamavinga sama si bentar. Iya, Kan Tchouaméni sama Valverde tarik. Gue lupa Kamavinga. Tchouaméni enggak tarik. Coba. Gue lupa. Gak, gue lagi cek nih. Coba Lanjut cek. aja. Nah, itu menurut gua itu salahnya salah besar. Lo Valverde diganti Kamavinga, Tuh. Tchouaméni diganti Brahim Diaz. Tuh. Nah, Ibrahim Diaz masuk tuh. Nah, itu tuh menurut gua lo harusnya lo punya satu faktor X di cadangan lo.
yaitu si siapa namanya dia Arda Güler dan Endrick bahkan yang bener-bener ada striker nih. Walaupun mereka berdua muda, tapi lo mentok, lo tuh butuh kreativitas dan lo butuh seseorang yang beneran striker lagi mentok. Brahim Diaz ternyata nggak bermain sebagai strikernya di sana. Lo ngelihat apa namanya Kamavinga, oke lah, Kamavinga substitution yang gue bisa justify karena Kamavinga ngasih defensive ini apa ngasih tambahan defense lah. ngasih tambahan defense dan dia pengontrol bolanya juga bagus kan. Cuma kalau misalnya yang lo cabut itu Valverde, itu lo ngaco. Itu lo ngaco karena nggak adanya Valverde berasa banget. Udah gak ada Rodrigo, gak ada Valverde ya habis. Iya habis. Iya. Dan lo mau ngandelin siapa? Vasquez. Iya hancur. Lawan Leao lagi, Theo Leao. Udah lah, Ancelotti ini harus saatnya nuker Mbappe sama Vini. Bukan karena Mbappe better in left wing, tapi karena menurut gue untuk skema tim Vini lebih works di tengah. Karena kemauan dia, work rate dia itu. Mbappe balikin dulu deh, psychological aspek itu dibalikin dulu, main di left wing biar seneng dulu, biar apa. Ntar udah balik lagi Dan ini ke jadi eranya. challenge Vini juga kan. Iya. Guys, Vini kan sudah membuktikan kalau dari seorang left wing yang dianggap flop menjadi salah satu left wing terbaik di dunia kan. Betul, setuju. Nah, sekarang diuji lagi nih kalau memang dia adalah image dari King of Europe ya kan. Dia image dari Real Madrid. Ya coba lo mainin perannya gantian, lo mainin perannya Mbappe lo yang ngalah gitu kan. Bisa nggak gitu? Mungkin itu suatu For the team. ujian buat Ancelotti di musim ini. Tapi terakhir gue mau nambahin kalau Madrid ya. Menurut gue juga ada masalah sama defensive line. Gue ngerasa defensive line-nya Madrid nih kehilangan Carvajal, perannya besar. Seperti tadi gue Gundo sharing sama gue di mana kombinasi Carvajal, Valverde dan Rodrigo ini nolong Madrid hampir setiap gamenya di musim lalu gitu. Di musim ini kita kehilangan 2. Kadang ada Rodrigo, terus Carvajal cedera kan sekarang. Nah ini yang menjadi masalah gitu. Jadi fullback wise masalah. Ferland Mendy nggak up to the standard menurut gue Turun banget. untuk kelasnya Madrid ya. Untuk tim, gue tekankan untuk tim yang mengandalkan individu. Kalau Ancelotti penerapannya adalah sistem, mungkin Mendy bisa. Bisa, betul. Tapi ini kan Ancelotti menekankan pada individual. Dan kalau individual Mendy kurang. Ya dia ya so-so gitu. So-so Dia biasa aja, nggak levelnya Madrid gitu. Jadi cedera. ya ini dikirim Mendy di kanan Vasquez bermasalah. Dan menurut gue apalagi nama Eder ya, menurut gue sih kurang. Iya, Menurut gue nama Eder kurang. Dan Ancelotti udah waktunya cabut. Sebenarnya itu harusnya udah dari musim lalu ya. Kalau bicara soal taktik, dia kan kalau di formasi pakai white ya. Lu kadang orang suka bingung penonton. Pergantian pemain sama pergantian taktik tuh dua hal berbeda. Lu ganti pemain semua orang bisa. Asisten pelatih lu bisa. Lu tuker sini. Masuk gak logika? Lu tukerin nih. Tapi perubahan posisi yang dimaksud adalah Arda Güler misal taruh ada pemain di belakang striker. Mbappe itu selama karirnya itu selalu disuplai di manja. Setuju? Mau di Prancis, mau di PSG. Di Prancis ada Griezmann deh. Griezmann. Pogba. Di PSG kita taruh di PSG lah. Di PSG kan dia overall lebih banyak bermain. Ya. Itu dia diumpan nih supply. Sehingga dia nggak butuh otak dia itu ngasah untuk gue cari ruang. Ya. Gue dioper, gue cut, gue skill masuk, shooting. Sebenarnya kalau soal shooting dia bagus, mematikan gitu loh. Tapi karena tadi Muhammad bilang dia nggak mau cari pemain sampai Jude Bellingham masuk. Gue mau kasih contoh gol keduanya Milan. Lu lihat Morata dibilang average player. Langsung jemput gila itu. Itu parah. Menurut gue Morata ini sebenarnya striker kelas. Tapi karena orang selalu bilang nih pindah-pindah tim, dia tuh sering ada di posisi gitu. Kelas, menurut gue. Dia lihat Leao muter badan dia maju. Apa yang di pikiran dia? Oke, gue yakin ini bola rebound. Anggap bola rebound. Ya. Dan dia sering gol-gol begitu. Ya, itu Maksud gue insting menurut gue. insting striker. Nah itu yang harus dipunya Mbappe. Lu masuk aja. Morata kan kayak orang bahlul-bahlulan. Assalamualaikum. Set Ya. sendiri. Itu defense Madrid juga parah, ngebiarin Morata. Ya. Definisi kayak Itu sebenarnya menurut gue nggak ngeh. Itu kan split second. Iya. Itu split second. Dan itu langkahnya ngebut banget sih. Parah. Iya. Jadi Valverde aja di posisi sini dia kayak anjing ada orang. Makanya itu dia. Karena dia menganggap anggap nih tendangan ke tepis. Ya. Bener kan? Ke tepis bola ke dia. Bukan hoki, dia pintar. Dia di Milan berapa kali, di Chelsea, di Madrid dulu waktu gol lawan dia sering cetak gol Madrid kan. Itu gol-gol begitu. Dan itu insting seorang striker, nggak perlu lu cari ruang yang harus lari. Yang penting lu tahu nih, lu punya asumsi aja. Oke, anggap nih bola rebound kena tiang atau ke blok pemain, lu ada di situ. Ya. Gol ketiga. Leo menurut gue 190 menit mainnya jelek.
banyak timing dia nggak pas. Tapi di gol ketiga itu keren. Magnifique. Dia lari kenceng, dia bisa nahan, Reinders Masuk. mundur sedikit, masuk, itu dihukum banget. Jadi ya memang secara overall Madrid ya taktik, full taktik. Dan Fonseca kan juga bilang kita nggak bisa main gameplay di Maksudnya Serie A. problemnya Madrid pure di taktik. Iya. Apalagi gue pernah tahu zaman Ancelotti di Milan dulu itu sama pure murni taktik. Comeback Istanbul, dibantai Deportivo La Coruña, kalah di UCL, dan banyak pertandingan lain. Iya. Itu problemnya sama. Komposisi pemainnya bagus, Taktik. taktik. Oke, sekarang gue mau bahas Sorry, satu- taktik sama pergantian pemain. Terakhir, terakhir. Gue sedikit Iya. di interview kurang ajar, mulutnya udah mulai kayak Ten Hag deh. Iya, Dia bilang, itu. ya emang lu bilang pemain gue nggak demen lari, Madrid nggak demen lari. Tahun lalu juga gitu, tapi gue menang UCL. Udah mentok. Mentok. Udah Ten mentok. Hag era. Itu maksud gue Iya. pelatih sekaliber dia nggak boleh ngomong kayak gitu. Dan kenaifan ini terakhir nih, simple, kenaifan dia nggak menggantikan Toni Kroos itu sangat naif. Arda dari Güler Madrid. lah kasih kesempatan. Iya, Ini Arda Güler nih. Arda Güler kalau nggak dikasih start musim ini, musim depan di Lyon Sab-sab itu bagus tuh pemain. itu klub bisa ngambil dia. Ya. Ngantri. Endrick sih Ngantri. gua nganggap Arda Güler. Hendrik masih jauh Dillon. lah, masih muda banget soal Di Hendrik. Lyon. Dillon kasih kesempatan. Ya, ya. Ada gua Oke, lagi. ngomongin taktik, ngomongin rebound, ada satu tim yang gue anggap musim ini nggak bakal rebound, kehilangan pelatih besar, kehilangan sosok malah, bukan pelatih, sosok besar dalam kejayaan timnya digantikan pelatih baru. 16 match, 14 menang, 1 seri, 1 kalah, dan 1 transfer di summer ini. Plus transfernya nggak ada, transfernya tidak main. Iya. Siapakah dia? Oh, Liverpool. Liverpool. Iya. Ini tim yang salah satu tim terbaik sekarang di Eropa. Kalau nggak yang terbaik ya, mungkin salah satu tim terbaik. Yang gue kaget banget. Memang gue tahu Anfield di malam UCL, malam Champions League tuh angkernya mampus ya. Tapi nggak 4-0 Alonso juga. Tapi jahat sih skor nggak menggambarkan jalan pertandingan menurut gua. Loh. Gue setuju. Kalau Maksudnya buat gini? gue, nggak buat gue, Ah. buat gue. Slot is always Betul. about result. Yes. Buat yes. Arne Slot ya. Ngerti Paham, nggak? paham. Kalau kita lihat mainnya Arne Slot terlalu banyak bermain aman, duduk, nunggu musuh keluar gitu loh. Tapi di saat mereka dapat counter press atau bola second ball atau menang duel, bam. Kalau gue lihatnya Liverpool itu jadi gini, dia selalu ada berapa menit, misalkan 20-30 menit yang dimana dia mainnya gila-gilaan, pressingnya, all outnya, tapi selalu ada momen sebelumnya dia sit back gitu loh. Maksudnya lebih Yang Brighton ya lawan contoh, Brighton iya. kayak gitu, tapi dia selalu ada, tapi ketika di momen peaknya, peak of the game-nya itu gila. Kalau Brighton kemarin kan bener-bener Brighton tuh bener-bener dihujanin terus-terusan, pressingnya apanya nggak dikasih celah, tapi itu cuma dalam periode menit yang nggak satu match gitu loh, 30 menit, dari kebanyakan di babak kedua kan, 30 menit, 40 menit, bahkan 25 menit, tapi habis itu udah selesai. Tahu nggak alasannya apa? Mat? Load management. Pilot manajemen. Mereka tahu kondisi Iya. timnya setipis apa kedalamannya, ya kan? Dan gue nggak ngerti Arne Slot ya. Gimana caranya lo pakai pemain yang sama setiap game dengan cadangan yang hampir nggak ada, tapi bisa menang terus hanya memakai momentum. Khususnya di babak kedua, dia main aman di babak ke-1. Lihat ya polanya. Main Iya, aman iya. di babak ke-1, Bahkan tahap. selalu main aman, selalu bahkan boring. suka ketinggalan. Iya kan? Di babak kedua tiba-tiba semacam ada gak tahu apa pemainnya kesurupan, tapi ini yang gue bilang main manajemen ya. Iya. Setiap dia masuk ruang ganti di halftime, keluar dari halftime, mereka bisa jadi tim yang berbeda. Iya. Dan itu dibuktikan lagi kemarin. Kemarin semuanya 4-4 ya kan? Babak kedua Iya, kan? babak kedua. Semua babak Nah, kedua. Gue sih punya satu poin yang sangat penting kenapa Liverpool dengan Arne bisa bagus walaupun dia nggak transfer. Ini correlate dengan Madrid. Itu faktor utama, chemistry. Ya. Menurut gue tim lu mau nggak transfer tapi lu bisa jaga keutuhan starting line up lu tetap di on track. Madrid masuk Mbappe, masuk siapa? Itu berubah. Dan kayak Leverkusen deh contoh. Kenapa Leverkusen nggak goyang banget? Karena 11 starting line up-nya dijaga sama Alonso. Iya. Pasti kalau ada tim kayak Leverkusen, key player diambil, itu ambruk. Iya, iya. Nah, karena si Liverpool tidak ada transfer pemain penting yang keluar, mungkin siapa yang keluar? Bukan Hendo ya, Hendo mah udah Edo di summer, di sebelumnya ya. Eh, Coba deh. nggak Ya, Siapa? Arbeloa cedera.
Aduh, siapa sih yang Siapa dicabut? Nggak ada, Oh, kan? Fabio Carvalho nggak penting. Ya, Fabio Carvalho. Fabio Ya, enggak. Thiago Alcantara Ya, yang itu. udah Van de Beek. bukan ya itu semua. Ya, Artinya itu ini, bukan- bukan tulang Iya. punggungnya, bukan tulang punggung tim kan? Betul. Iya. Nah, jadi artinya menurut gua dengan struktur chemistry yang sangat kuat, Arne Slot menjalankan pekerjaannya dengan lebih mudah. Itu yang sebenarnya harus di-highlight. Chemistry itu sangat-sangat penting. Makanya gua nggak kaget ketika Arne Slot ya walaupun babak pertama jelek, babak kedua bagus, tapi dia bisa menjaga nih komposisi starting line up dan benchnya. Itu karena key player yang diambil. Oke. Dan itu mungkin ya feeling gua sebelum dia ngelatih, dia punya perjanjian itu. Gue mau tim ini jangan ada yang cabut mainnya. Menurut gue smart sih, smart move. Lu logis gak tapi- kalau misalnya ada TAA misal keluar nih satu atau siapa satu keluar, gue nggak yakin tim ini kayak gini, Oke. nggak yakin. Tapi gue setuju ini setengah setuju. Kenapa? Konsep ini cuma berlaku untuk satu musim. Tapi kalau lu narik ke track, lu narik sebuah jangka panjang periodenya. Ini jelek sebenarnya. Oh iya, tapi ini Lu ngerti nggak? iya. Lu cuma nahan 1 tahun, 2 tahun, ya kan? Binggut, ujungnya hancur juga. Ketika pemain- Ujung-ujungnya lo pemain- harus rebuild. Ngerti. Kita tahu mau salah bukan mau salahin dulu. Walaupun mau salah hari ini salah satu playmaker menurut gue terbaik. Iya. Iya kan? Betul. Tapi eras come to an end. Iya. Nggak bakal terus-terus. Ngerti nggak? Dan Gua- dia, kita tahu dia adalah seorang keturunan Arab beragama Islam, dan kita tahu Liga Saudi lagi gelontorin duit sebanyak-banyaknya. Neymar juga mau dicabut kan hari ini. Mau di terminate kontraknya karena cedera lagi 6 bulan. Udah nyanyi Artinya mau salah ini hot itemsnya si Liga Saudi gitu loh. Dan menurut gua Liverpool nggak sebodoh itu untuk nolak tawarannya Yes. Saudi. Jadi kita bisa asumsi Salah ini pendek lah umurnya di ini. Salah pendek. Van Dijk udah umur. Van Dijk pun bukan Van Dijk yang dulu. Siapa lagi? Trent. Trent kita nggak tahu kontraknya. Iya. Sampai sekarang nggak ada perpanjangan Sampai kontrak. sekarang nggak perpanjang-perpanjang. Artinya yang lu sebutin itu adalah kejeniusannya Slot untuk satu musim menurut gue. Iya. Tapi kalau kita tarik panjang menurut gue Gua benar. dia bakal nyampe di satu titik ini tim hancur. Ya, tapi gini, sorry gue mau nambahin. Gue tadi coba di kontrak itu mungkin kan dia pasti nego dong sama Liverpool. Oke, gue kasih lo budget sekian. Oke, nggak apa-apa musim ini. Gak Gua belanja begini, dulu. musim depan gue mau. Iya. Itu gue maksudnya lebih realistis. Iya ya. Jadi dia mendingan gue mempertahankan winning team dulu. Iya. Nggak apa-apa deh gue semusim sambil gue cari pemain. Iya. Gue lihat-lihat nih, mungkin dari wonderkid Kwansah ada, Curtis Jones siapa tahu bisa bagus. Kemarin Harvey asisnya- Elliott masih ada nggak? Asis Masih kan? pertama Masih Jones cedera. kan? Iya. Gila itu asis. Maksud gua, Hah? iya, Hah? keren. Ngebelah berapa itu? Enggak, dia ngambilnya aja ya. Iya. Dia jadi di antara apa namanya? Final third itu cuma ada 2 orang. Cuma ada Curtis sama si kalau nggak salah si Diaz. Dan si Curtis itu drop nyari ruang, jemput bola kalau nggak salah dari TAA kalau nggak salah, langsung turn, langsung tembus lagi ke Diaz. Iya. Genius menurut gue. Jadi dua pemain kan Kwansah sama Curtis Jones terakhir. Mungkin Harvey Elliott. Dia udah punya 3 cadangan nih buat musim-musim selanjutnya karena usianya muda. Ya bisa aja disambar nanti Trent bertahan. Diambil lagi 2-3 pemain untuk jaga Van Dijk, lini depan, Chiesa mungkin proyeksi. Gue yakin Ganti sih Salah. Arne Slot oke nih murah pemain, Buat nanti- gua amanin dulu dah. Ya. Daripada diambil tim lain Ya. gitu. Jadi menurut gue nih pelatih jenius dan nego-nego dengan Liverpool, dia tahu kondisi keuangannya. Kalau Liverpool musim depan belanja, gue yakin dia akan berkepanjangan. Dan banyak yang bilang itu Arne Slot tuh cuma jadi gini, karena proyek dia tuh season pertama menang Champions League, Premier League, season kedua pensiun, bau-baunya ya. Iya, kayaknya. Jadi geber di satu musim Iya, aja ya. Soalnya Red History itu kalau nggak salah. Katanya ya, iya, gitu. feeling gue begitu. Sebenarnya gue mau gini deh, gue open discussion mau kayak playing devil advocate lagi gini. Sebenarnya emang setipis apa sih squad Liverpool? Iya, Kalau lihat iya. ini maksud gue, menurut gue ini suatu hal yang terlalu digembor-gemborin squad tipis. Iya, maksud- Lu lihat forwardnya deh, Salah, Forward enggak? Salah, Forward nggak? Nunes, Jota, Gakpo, Chiesa. Diaz, Chiesa. Ya, itu Forward enggak? Gila forward. Midfield, lu bilang gini, anggap Harvey aja Elliott, by the way, juga nama. Gravenberch kan Gravenberch Enggak, kalau bahasa Gravenberch. enggak. Gravenberch. Gravenberch gitu pokoknya itu kan dia udah masuk nomor 6.
ya kan? Dia ada Endo dan Gravenberch. Terlepas dari gap quality, tapi di Ya situ- kalau ngomongin itu Iya. mah iya, Lah. enggak. Dan dia punya tim Sunday League juga 25 orang skuadnya. iya enggak maksud kayak gue. gitu lah. Maksud gua, Nggak ada gua. dia ada McAllister, ada Szoboszlai, ada Iya. Jones. Cadangan yang bagusnya cuma Curtis. itu yang gue mau open discussion. Ini bukan argumen gue ya. Gue mau Iya. open discussion aja. Apakah sebenarnya itu suatu hal yang mungkin dia minim quality ya. Tapi kalau lu bilang squadnya tipis, apakah itu suatu hal yang digembor-gemborin? Nggak, gini. Atau gimana? Gini, menurut gue ini narasi Ini- gue ya. ini bertanya, Ini gua narasi bertanya. gue ya. Ini narasi gue. Yang pertama, definisi squad tipis itu, squad tidak dalam bukan berarti nggak ada orang yang duduk di bangku cadangan. Itu yang pertama. Hmm. Pasti ada yang duduk. Iya, iya, gue iya, ngerti. iya, gua Lo, ngerti. lo harus bawa berapa orang sih? 11 plus 19. Lo harus bawa 19 orang. 17. Ya, jadi pasti ada 8 orang yang duduk. Iya. Nah, di saat gue bilang kedalamannya jelek, itu adalah maksudnya quality-nya. Quality-nya nggak up to the level gitu loh. Kita lihat, kita nggak forward, oke, gue setuju. Forward malah dia kalau mungkin aja Liverpool kalau forward adalah kedalaman terbaik. Ya, setuju. Kualitasnya hampir Ya, merata hampir gitu kan. merata, setuju. Nah, Dan bisa tukar-tukar lagi. Bisa tukar-tukar yang kemarin. betul. Tapi misalnya- kalau kita ngeliat midfield yang punya kualitas hari ini so far McAllister, Gravenberch. cadangannya ya cuma Curtis Keren. Jones. Harvey Elliott termasuk gelandang gak sih? Tapi cedera. Lebih ke winger juga. Cedera. Cuma Curtis Jones satu. Backline. Ya. Backline gue setuju. Backline selain Van Dijk, Konate cabut, sisanya Kwanza, Gomez kurang Udah, melengkapi. Iya. udah. Iya, iya. Itu separah itu. Ya, memang udah. Back Iya. Conor Bradley. Udah. Kenapa gue bilang ini? Left back Karena Tsimikas. karena gini, tujuannya load management kan supaya tidak terjadi cedera. Betul. Ya kan? Dan Iya kenapa kan? dia melakukan itu? Slot load Ah. management berarti dia setuju sama Ole. Iya. Tapi kalau Iya. kita ngomong gini nih, Oleh kalau Gunnar. defensif pun, tapi kalau lo ngomongin defensif, right back sama left back juga settle tuh, Le. Tsimikas Robertson, Bradley TAA, Iya, Tsimikas Robertson. Ya sekarang untuk Iya. tim sekelas tim sekelas Liverpool bukan tim kecil. Iya, iya. Mereka rajanya Eropa di Inggris, even bisa arguably rajanya Inggris juga. Cadangannya TAA itu Conor Bradley. Ya. Ya untuk cadangan Ya, lu maksudnya, mau Lu se-quality. gua nggak sebenarnya ada lihat Bradley Liverpool lihat main Arsenal jelek. aja coba deh. Arsenal lebih parah. Iya, menurut gua. enggak dong. Lebih lengkap. baik opsi. Sekarang forward sama. Maksudnya Enggak. Even mungkin back Arsenal lebih kuat Forward, di back. dia jelek di forward. Jelek ya. Iya, forward, ya, kebalikan gitu. Liverpool. Kebalikan. Liverpool. Gue ngerti maksud Ole. Enggak, maksud gua tuh adalah gini, Le. Maksud gua adalah Enggak jelek-jelek banget. enggak maksudnya bukan hal yang perlu dikomplain segitunya Iya, gua karena setuju. Gua sepakat sama lu. kayak Eli gini loh. Ini ngomongin fit, Elliot bisa gantiin role Jones, Szoboszlai walaupun sekarang di form yang jelek, tapi kalau kita ngomongin ekspektasi kenapa dia dibeli, dia bisa juga tukeran sama midfield lainnya. Mungkin yang agak kendor di CDM karena Mungkin kalau sekarang Gitu loh. starternya Jones, cadangannya Szoboszlai. Iya. Yang jelek Iya. Szoboszlai-nya. Nah itu kan Iya. maksudnya itu kan form kan bisa terjadi tiba-tiba Szoboszlai-nya bagus kayak Iya. musim lalu kayak Ali Iya. kan bilang Iya. musim lalu under Klopp dia mendingan Iya. kan. Iya. Bisa jadi tukeran nanti Jones yang ini Szoboszlai-nya yang naik. Iya. Jadi gue ngerasa kalau urusan masalah squad tipis itu suatu hal yang emang lu minim quality, lu minim 2-3 orang quality gitu loh. Mungkin forward sama back tengah satu orang. Tapi menurut gua nggak Iya. selebay itu menurut Setuju. gue. Gue setuju. Gitu loh. Sepakat. Boleh gue respon Di lagi? luar taktiknya slot yang luar biasa Oke, ya. Ini nah. gue ngomongin pure squad. Pertama kita sudah menyaksikan setiap minggu bahwa slot melakukan in the game melakukan load management dengan Iya, tidak iya. bermain rock and roll, Iya. tidak bermain heavy metal. Itu nomor satu. Artinya apa? Dia menyadari problem ini satu. Kedua, dia ditolong dengan suksesnya taktik tersebut yang membuat tidak ada yang cedera. Ya, so far yang cedera cuma Elliot, Jota, Chiesa. siapa lagi? Chiesa kan memang udah belum nggak masuk ke dalam inilah ya, dalam program ya. Cuma dua. Artinya sukses kan yang dilakukan. Ketiga, dia punya kemampuan. Arne Slotnya hebat ya. Dia punya kemampuan ngetransformasi pemain yang tadinya kita anggap so-so Jadi bagus. jadi bagus. Udah terbukti dua orang. Jadi trade Jurgen Klopp Yang juga. pertama Gravenberch Iya. sama Curtis Jones. Curtis Jones. Jadi yang kita lihat adalah hasil kerja keras Slot. Iya, Tapi betul. apa yang gue sebut adalah realita. Iya. Nggak bisa dinafikin. Oh, Ngerti iya, nggak sih? betul. Di saat dia sial, kan hidup pasti ada ada sialnya ya. Belum ada luck aja. kan. Iya, Ngerti nggak iya, sih? betul. Saat dia sial, Konate deh cedera. Kelar, ya. Kelar ya. Udah abis loh, McAllister deh cedera. Abis Sama loh. kayak City alamin sekarang kan. Gitu loh, maksud gua itu realita Iya. gitu sebenarnya. Cuma mereka lagi dalam angin bagus aja gitu. Gue paham.
Tapi berarti maksudnya lu ngerti poin gue kan? Gue Maksudnya ngerti, ini Gua ngerti. gue berapa kali juga suka ngasih soal berlebihan apa ini. Maksudnya kayak Iya, lu gua tuh setuju. nggak apa ya, nggak se-worst itu untuk Iya. masalah kayak kedalaman squad gitu. Nggak usah Lu- di- Kalau lu jadi director footballnya lu solve nggak masalah ini? Lu soft, Ya udah, artinya itu problem kan? Kan masalahnya bukan berarti gue bilang dia minim quality, apa nggak perlu quality, jelas perlu, dia perlu forward yang lebih clinical, dia perlu defensif yang nge-cover Van Dijk yang udah mau pensiun udah tua, dia perlu midfield juga untuk barang McAllister yang bisa upgrade-nya Jones sama Sobos. Lah itu gue setuju Le. Yang poin gue adalah apakah seminim, maksudnya selebay yang digembor-gemborkan Betul. itu yang maksud Ya udah, gue. sekarang berarti kita Gitu. kita bisa kukuhkan Iya. topik ini ke satu pertanyaan dari gua. Menurut lu Liverpool gajah nggak? Menurut gue Yes. bisa dibilang iya kalau Gajah. bisa dibilang iya, Gajah kenapa? bisa dibilang gak Gue melihat konsistensi sejauh ini ya. Hmm. Musim ini kan konsisten terutama dalam cetak gol. Nggak, gajah kok malah jadi positif. Gajah apa maksudnya? Gajah jatuh dari pohon. Oh. Gue lebih lihat itu Arsenal. Arsenal udah jatuh. Ya udah. Udah jatuh. Enggak. Gajah bisa naik-naik. itu udah presiden itu udah presiden 2 musim terakhir. Menurut lu Liverpool akan begini sampai akhir musim paling enggak naik turun itu tipis ya? 80% ya. Apa ini gajah? 80%. Gajah lu. 80%. Gajah karena MU bakal naik, gue tonjok kalau lo. kata Tulus kan aku jatuh cinta. Itu gajah bukan sih? Enggak, gue Bukan ya? Kau Enggak, gua- hilangku gajah. 80% gajah kalau gua. Nggak, kalau gue personal gajah. Jadi musim ini nggak yang juara nggak akan ada gap point jauh Le. Arti berarti itu termasuk masih gajah dong. Misalnya Arsenal, Liverpool, City gap point 10 total. Ya. Misal City juara, Ya. itu bukan gajah jatuh dong. Bukan. Ya udah gua anggap begitu. Bukan gajah ya? Gajah. Bukan gajah ya, bukan gajah. Bukan gajah. Artinya bukan nyunsok gitu, enggak. Enggak. Pun kalau enggak juara tipis. Ya. Gitu kan. Ya. Gue berharap dia gajah. Gue personal ini. Iyalah kalau lu ya. Gue ngerasa Personal slot ya. Gua karena Ali gue harus di gajah. Iya. Wah, itu lebih. Oh itu iya, itu iya. Kalau Itu bisa iya. sungguh Kali gua sekarang. Gua dukung lu, Li. Tapi enggak apa-apa beda 1 poin tapi lu kalah. Gue ngerasa slot akan dapat trofi. Tapi apakah trofinya itu apa gue nggak tahu. Tapi kalau untuk di liga sendiri, gue ngerasa atau kita kesampingkan Arsenal dulu. Gue ngerasa enggak. Maksudnya karena jujur aja, gue realistis aja. Gue sekarang nggak di posisi untuk bilang kita lebih menyulitkan Liverpool. Gua pikir lu mau ngambil Carabao Cup. Biar sama Ten Hag trofinya. Oh enggak. Oh enggak. Menurut gua maksudnya Arsenal masih inilah kita talk di Januari Februari Oke. Arsenal di mana gitu loh. Oke. Teman yang paling bisa menyulitkan City kan Liverpool kan City. Iya. Kita lihat sebagaimana City adaptasi tanpa Rodri-nya kan, tanpa KDB juga udah balik, apakah dia bisa kembali ke formnya gitu loh. Ya. Oh, menurut gua kan yang bisa yang bisa ngegagalin Arsenal gajah City. Ya. Dan menurut gua Nah, kita paling ngomongin besar kita sekarang boleh nggak kita ngomongin tim yang selama ini kita anggap bukan gajah tapi ternyata bisa pelan-pelan jadi gajah. siapa? Manchester City. Yang ketimpa belasan, gua nggak tahu sih bener belasan cedera emang bener. 10. 10 Tapi ya. udah mulai 2 balik. Ya. 2-3 balik. Savinho udah sembuh. Tapi demen bohong juga Le, bilang pas Iya itu Iya. pas lawan Spurs 13 pemain. Walker main, Guardiola main. Yang mengalami back to back loss. Back to back. Tiga ya? 3 kali betul. Di 3 Pertama, kompetisi Carabao, berbeda. Premier League. Carabao kalah sama Spurs, Premier League kalah sama Bournemouth. Kemarin dipukul abis. Dihancurin, Dipukul. diinjek-injek, dikasih paham. Heeh. Hei Pep Guardiola, Anda akan berjumpa dengan saya lagi. Dan saya kayaknya kalah kalau berjumpa lagi, jadi saya sendiri menang di sini gitu. Oke. Itu kalau ditinju lu dapat di combo. Oke. Dapat jabnya, dapat apa lagi Rim? Uppercut. Dapat itu jadi jab, slip, uppercut, uppercut, hook, strike. Bobo. Habis itu jab, strike. Habis itu bobo. 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 Bobo itu. Aska bobo. Kobuzer Anda ditantang sama Karim untuk sparring. Habis tuh jadi samsak lu jadi gua. Oke, kenapa? Ada apa dengan Manchester City? Iya form of the day aja enggak masalah. Ya, kalah Gua selalu mensyukuri kalah itu sebagai lu reminder lu enggak boleh sombong. Ini juga mungkin tamparan buat Guardiola yang make dengan formasi Dan tidak sesuai. sebelum lu lanjutkan ya, gue ingetin dulu. Pun 3 poin sebelumnya, poin-poin sebelumnya didapatkan dari gol-gol clutch. Individual Khususnya dari set quality. piece. Individual quality. Berapa kali Stones, Arsenal sama apa tuh? Terus Arsenal sama West Iya, Ham iya. Wolf lupa. Untuk menang tuh susah banget. Berjuangnya gila gitu. Terus tambahan lagi, di setiap awal game
selalu kebobolan. Betul. What's wrong? What is wrong with Manchester City? Kalau awal game kebobolan iya, tapi hampir semua pertandingan menang akhirnya. Ya. Itu satu. Yang kedua, kalau dibilang nggak ada KDB, nggak ada Rodri, ya sebenarnya bisa alasan, bisa nggak alasan. Cuman gue yang nggak setuju kalau 4-1 itu seakan-akan City-nya ditekan terus. Lu bisa lihat secara game City itu neken Sporting. You Ya, can keep ya, the ball, I keep the 3 point. Nggak masalah. Jadi gue nggak Oh, juga begitu kan, Iya. Gue nggak melihat itu hal yang buruk. Kecuali lu 3 pertandingan kalah, lu bawa possession kalah, lu nggak bisa create chance, lu nggak bisa nge-shoot, berarti lu problem. Ya. Pertama, yang kedua, City ada peluang, bukan nggak ada. Lawan Sporting, lawan Bournemouth tuh ada, walaupun di akhir. Lawan Spurs. Haaland miss penalti, ya udah gitu. Itu kalau gol juga mungkin nggak bakal 4-1. Beda mentalitas soalnya. Lawan Spurs juga sama, kebobolan 2 dulu, bangkit. Selama masih ada peluang, gua nggak khawatir. Possession menang, semua menang. Cuman mungkin kreativitas yang jadi masalah. City neken Sporting 7-6-2-4 ball possession. Ya. You can keep the ball. Betul. I keep the 3 point. Betul. Sporting sangat-sangat efektif Ya. gitu loh. Peluangnya semua jadi gol. 2 penalti. Penalti penting menurut gua. Lu mau buat apa penalti penting. Ya. Gyökeres eksekusi bagus. Gol yang enggak penalti juga bagus. Ya. Gol kedua itu. Itu keren. Enggak, gue yang pertama asyik gue. Yang kedua. Itu bukan Yang Gyökeres. dia- Oh, Iya. bukan Gyökeres ya? Bukan. Oh, yang kedua berarti benar. Iya. benar, benar. Iya. kick off. Gue lagi nonton kick off. Teng hoe gol. Lo ngebayangin itu Højlund ya? Gue langsung di otak gue, nih siapa yang bisa kayak nomor 8-nya dia nih. Gue bilang nggak ada nih. Gue bilang nih, dia ini yang bisa kayak begini. Berat. Terakhir City lost track 2018, berarti 6 tahun yang lalu. Itu bulan April. Dan memang dalam 6 tahun itu, dalam prima-primanya City menjadi tim yang sangat gigantic, yang sangat megah itu di 6 tahun itu kan. Iya. Kesini kan. Nah, apakah ini pertanda bahwa fondasi mulai rapuh? Era Bahwa genteng mulai bocor? Ngomongin penalti, ada yang miss penalti. Tadi gue bahas. Udah bahas, iya. Udah gua bahas. Maksudnya Stay humble. yang biasanya Haaland sebagai eksekutor yang tentang Kualat itu sama Arteta. Iya, kualat. Stay humble. Kualat. Tapi ya nggak apa-apa. Gua anggap ini sebagai musim lalu juga Rodri nggak main 3 kali kalah match beruntun. Seri kalah seri. Yang lawan Wolf yang apa? Ini masih awal. Ya. Poin masih bisa dikejar. Gua nggak khawatir. Kalau secara Umum ya. historis, City memang panasnya ntar habis Desember. Ya, Gitu, Januari secara Februari. historis. Ya. Dan memang ini eksperimennya Pep Guardiola. Dia make kan back muda tuh. Iya. Kayak Siapa namanya itu? Puse ya, apa? Iya, udah susah namanya baca gitu loh. Rico Lewis. Bukan Lewis Nico kan Lewis. reguler. Main. Muda Iya. nggak? Beda. Akademi bukan? Bukan Dari dia. back juga nggak? Bukan Iya, dia. Iya, gue salah. Ini dia nanti ngasih assist lawan MU, lo lihat ya. Siapa? Rico Lewis Rico Lewis. dilatih Amorim, dia ngasih Iya, assist. nggak apa-apa. Haaland golin. Satu doang, nggak Habis apa-apa. itu di- Nah, lu gimana ngeliat City ini? Gue ngeliat City ini enggak, dia tuh agak beruntung karena kalah di 3 kali berturut-turutnya, beda kompetisi semua. Jadi nggak begitu ngekos dia di Premier Iya. League, Ya. nggak begitu ngekos di Premier League, nggak begitu ngekos di UCL. Di UCL dia ngomongin gol diferensial juga dia udah nabung Iya. kondisi. Iya. Tabungannya banyak banget gol diferensial dia. Mana Haaland sempet gol kayak begitu juga. Yang gue ngelihatnya itu kemarin tuh Sporting cuma menang mentalnya Efektif, bukan mental, efektif. Enggak, cuma pemainnya Enggak. nekel-nekelnya. Iya. Wah, Enggak, Ya, coy, itu bukan mental, Makanya Rim. menurut gue punya urgensi. Itu Enggak. match terakhir Itu Amorim. match Iya, Tiap habis urgensi. nekel. Ya itu kan lu main di Sporting, coba main di City digebukin. Oh, iya, anggap Lu harus bedain efektif sama mental. Enggak, Lu lihat City mereka- City dia kalau efektif. City kalau sebenarnya nekel begitu nggak? sebenarnya Karim cuma nambahin doang. Mereka efektif dan Iya. menunjukkan mentalitas yang sebagai tim yang solid gitu loh. Kasih tau apa nih? Udah nggak terima aja. Ya, itu kan tadi dibilang bahas ya, karena Amorimnya. Punya urgensi. Iya, kalau nggak ada nggak bakalan kayak gitu. Tapi ada faktor mental juga maksudnya gue. Musim lalu, Mental juga. 2 musim lalu dibantai City juga nggak kayak gitu. Enggak, siapa sih? permain mental. City ini kan tim gede banget. Iya. Kalau ada tim yang bisa segitu kompaknya, segitu Iya. menjaga intensitasnya kan, fire-nya tuh ada, apinya tuh ada, berarti mental. Tapi gue pengen kalah loh padahal match tadi. Match kemarin gue pengen kalah dibantai total. Biar ekspektasi rendah. Ekspektasi biar hancur. Iya. Ternyata mengebantai. Mm-mm. Iya hancur nih fanbase. Nih fanbase. Pecah nggak fanbase? Iya the next MU. SAF semuanya. Pecah nggak? Oh iya hancur. Ini begini. Wah. Dan yang gue suka sama Amorim adalah di press conference dia top. Top. Ya, Top. gue asik ya. Nggak ada kayak
Ini orang Ya, lu denger dia ngomong Portugal setan. Enggak. Oh, enggak. Mimik mukanya, gestur mukanya tuh enak, senyum, Enggak, emang ketawa. akhlak boleh, Iya, enggak ada. natural. Enggak begitu. Enggak ada. dulu. Enggak. Ini lo pada nih ngomongin season ketiganya dia semua. We are the best team in the world. We won many trophies than you have ever Itu been. itu season 3. Itu season tiga ketiga. musim ngomong gitu semua Rim. Kagak dia ada begitunya. Jujur. Speech-nya ETH sebelum final Carabao Cup menurut lo karismatik? banget. Taap. Taap banget. Udah, Rim, gila. lu harus terima Bikin ada pertama kali gue video pelatih. lu harus terima ada orang yang karismatik kalau mau Iya. ngomong kayak Mourinho. Guardiola nggak karismatik. Enggak. Ternyata gak karismatik. Oh itu Enggak, ya udah udah, akuin. ya. Enggak. Itu kan disgrace. It's a disgrace. Ya, It's a disgrace. Oke. Enggak, semuanya karismatik, Mat. Iya, setuju. Iya, Enggak, Arteta masalah cuma satu. Suaranya suara hidung. Iya. Emang iya? Kalau ngomong kayak gini, bener. Karismatik juga menurut gue. Ange Postecoglou dulu tuh karismatik. Karismatik dari mana sih? Enggak, Postecoglou. karismatik dong. Karismatik lah. Ens asik, Ens tuh beda. Ada karismatik, karismatik anjir. Ketika dia ngomong orang tuh Orang tuh denger. enak aja, Orang seneng tuh gitu enak. ngeliatnya. Nah, Amorim Enak, karena dia berguru enak. dari Mourinho juga. Iya. Kan dia bilang lu style lagi ikutin siapa? Gue Mourinho. Dan bro, sorry. Ini juga dari kultur. Orang Mediterranean, orang di Eropa Selatan tuh jauh apa bahasanya? Jauh lebih menarik gitu ngomongnya, apanya tutur muka. Spanyol Portugal sama-sama selatan. Iya. Gue ngomongin sama ETH. Oh ETH. Oh iya ETH selatan ya. ETH kan Belanda. Iya, barat beda. Dingin, udara dingin. Kalau Amorim kan anget, enak. Enggak, bebannya juga enggak banyak. Dia lagi di Belanda, lagi ketemu sama sebehnya, lagi nyantai, apa udah nggak usah diusik lagi. Tapi gua ngomong lah, kalau sebenarnya Amorim ini ngambil MU di langkah yang tepat. Iya. Dia ngambil MU bener-bener gua rasa di vision banget Iya. gitu loh. Dia tahu ngelihat pendahulunya. Lu enggak usah tawa loh. Tahu dulu, diam dulu. Dia tahu dia mau ngebentuk MU tuh 1-2 tahun untuk dipecat dapat pesangon kayak TH. Iya. Itu ngaca dia. Lah, semua pelatih itu yang nerima kontrak ke MU, Iya, seneng. mereka tahu gagal atau sukses pulang duit banyak. Itu. Sama aja jadi sama kayak pelatih Chelsea semua. Beda. Yang dikit-dikit Ah, mecat, barusan. yang dikit-dikit Iya, beda. mecat ya. Enggak usah. Lu lihat, Enggak usah track kita soalnya sama pelatih. Jadi enggak usah. Beda. Lu lihat uang pesangon pelatih MU sama Chelsea beda. Coba lihat. Itu kan karena kondisi tim gue lebih tajir dibanding tim dia. Tim dia tajir sekarang. Gila lu. Tim gue lebih Tim tajir lu- dibanding Enggak dia lah, aja. 48 pemain yang lu singgung mau menang gimana? Emang menang. Menang enggak? Ya menang enggak? Lawan MU. Lawan MU. Menang enggak? Enggak, tapi Ya udah. gue dukung lu hari weekend nanti. Oh iya nanti. Iya. Gue ngasih support Gua dari dukung. sekarang Oh, gitu ya? Iya, gue Iya, ngasih support gua dari ngasih sekarang. support. Oke, kita langsung ke match Inter melawan Boleh. Arsenal. Gue berada dikit boleh nggak? Lu sebenarnya ngeliat story hidupnya Amorim ini, you wish Amorim ke MU nggak? Sebenarnya. Ke MU ke Chelsea sorry. Karena lu lihat story lainnya, lu kayak remind of Jose Enggak, kan Mourinho. gue udah pernah dapat Jose Mourinho KW. AVB anjing. Oh iya. Hancur tim gue. Itu Gue udah gak mau kayak gitu-gitu. Itu berat. AVB berat. Itu berat banget. Lo tau yang diajak berantem siapa? Terry Lampard Drogba. Kan goblok. Ini Ya, tim, masalah. ini klub punya mereka bertiga. Iya. Diajak berantem sama AVB. Berat itu berat. Itu berat. Itu Lo berat. tau pernah satu kita waktu tur kan mereka dia masuk tur ke Hong Kong. Iya. John Terry suruh duduk di ekonomi, anak akademi suruh duduk di bisnis. Oh ya itu jadi perang namanya. Di situ udah berantem. Itu sama anjing. Anak-anak maju semua. Lo kalau kayak gini kita nggak mau main buat lo. Berat. AVB. Itu berat. Akhirnya ganti di Matteo. Sekitar Enam, 6 di Napoli itu 16 besar nggak salah. Iya, 16 Abis besar. Dia Napoli, Januari lah, Januari iya, gitu. Januari. Habis itu di Matteo masuk kan? Di Matteo. Terus Internasional gimana? Jangan lewat. Ya, Iya, itu Gimana? wajib. Ini tim pertandingan yang bikin gue nyesel tapi banget. gue Gua suka harus sih bangun jam maksudnya 3. walaupun dari secara keindahan bermain nggak banyak tapi passionnya ada gitu, banyak duel gitu kan, seru, maksudnya seru secara wah ini game cowok gitu kan, ngeliat Arsenal yang isinya back semua satu tim gitu kan. Menurut gua maksudnya dari postur back semua iya kan. Gua ngeliat Arsenal ini seperti kalau senjata, Arsenal ini adalah suatu kampak besar, gede banget, kampak tapi tumpul. Iya. Atau kayak lu bayangin ada seorang boxer petinju, badannya gede parah, Nggak gedenya ada. parah Pukulannya gila, nggak ada. lu nggak bisa jatuhin dia, Oke. lu nggak bisa ngalahin dia tapi dia nggak bisa mukul juga. Itu Arsenal. Lu ngerti nggak? Make sense. Lu nggak bisa jatuhin nih petinju, ya kan? Mau lu pukul sebanyak apa, sekeras apa, tapi dia nggak bisa mukul juga. Iya. Inilah Arsenal menurut gua. Gimana, lu setuju nggak? Gue ngelihat Arsenal lebih punya
urgensi untuk menang tuh kemarin. Maksudnya kalau lu compare match Newcastle yang sangat buruk Iya. banget, gue Arsenal lebih front foot, lebih kecuali 5 menit pertama itu nightmare buat Arsenal tuh. Apa yang kena tiang siapa? Dumfries kena tiang itu. Inter sempat awal-awal tuh nge-shock Arsenal banget 5 menit pertama, tapi setelah itu Arsenal ngontrol pertandingan. Dia tahu Inter tuh kalau di Champions League ada tim yang lebih bermain setup defensif dan ngandelin counter attack. Dan menurut gua untuk aspek itu Arsenal bener-bener ngelimit Inter. Bener-bener Inter tuh nggak dikasih banyak momen untuk counter. Kalau lu compare yang dia away ke City kan banyak banget momen Inter Banyak banget. yang counter tapi mereka nggak bisa finishing kan. Kalau di Arsenal bener-bener limit dari semenjak itu bener front foot, apalagi babak kedua kita ngontrol, tapi lagi-lagi kreativitinya minim, end produknya nggak Itu ada. kan lu ngelimit. End Jadi produknya lu bisa nggak ada. lu bisa nahan semua pukulan tapi lu nggak bisa mukul. Iya. End product, ya bener setuju itu gue. End produknya nggak ada, dan gue nggak tahu ya. Martinelli juga, gue lagi-lagi harus cari Martinelli karena ini orang nggak punya visi. Saka. Nggak punya. Saka Bedanya juga. apa Saka Sabar, anjing? gue bakal ke Saka. Bedanya apa? Gue bakal ke Saka. Untuk game kemarin sih nggak ada bedanya menurut gua. Gue bakal Saka dari Martinelli dulu. Martinelli juga nggak ada visi Kesian bermain. Martinelli jadi bantal. Saka juga sama kan. Gue di situ bakal Saka. Saka juga kemarin juga nggak nunjukin BD. Biasanya kalau di big games tuh perform, dan kemarin menurut gua nggak, banyak kalah duel sama Bisek menurut gua bagus ya. bisa nge-cover Saka. Orang mana sih tuh? Jerman ya? Bisa Jan. dia tuh Itali. Oh Itali. Enggak, bukan Itali. So tahu aja. Orang sih kayak Jerman So tahu apa? aja. Jago itu bisa Iya. ball handlingnya Iya, bagus, cakep. punya Iya, speed. iya. Dan Bisek beberapa kali juga jadi apa, nyerang juga dia kan. Nyerang. Jerman kan. Namanya Jadi nama ya Jerman bagus itu. lah. Dan menurut gua Inter juga ya, lu salah satu one of the best defensive setup in the world. Gue Inter, dan Enggak, kita menurut gua nggak lu bisa ngebongkar. problemnya fans Arsenal nih ada nih. Lu tunjukin sekarang. Terlalu permisif. Oh, permisif. Gini, tim lo lagi ancur nih. Lo masih bisa tuh. Oh, kita menghadang mereka, kita bermain tinggi, Loh, kita kunci kan- mereka di atas. kita kan Enggak, bahas kalau gue match. jadi lo sampah tim gue. Hah? Parah. Itu kan We should do better. Itu Apaan kan- kayak gini? Gue tadi Gua- berani bilang City layak kalah, Iya. harus kalah. Wah, gue nggak terlalu permisif. gue nggak bilang Arsenal nggak dia layak peduli kalah. kalau main. Oh, bagus ya Gue tekniknya. nggak bilang Arsenal tidak layak kalah. In the end kan Inter lebih apa golin gitu loh. Dia taktiknya works jalan. Iya. Jadi Inter lebih pantas menang. Gue cuma bilang kalau komparasinya di match Newcastle, gue ngerasa Arsenal ini ada urgensi aja untuk apa, nunjukin kita nih mau menang Itu gitu. gini, main bola kan gak hanya defense. Yang lo angkat dari tadi kebaikan di defense kan. Attack-nya nggak ada. Iya. Main bola ini kan lo harus ngegolin gitu, bukan cuma defense. Iya. Kalau ngegolin modal Martinelli cross, terus semua back lo dalam box harus nyundul, kan susah juga. Sebenarnya kan Saka, ini bismillah. masalah Arsenal yang nggak bisa di solve sama Arteta. Para pemain pengganti key player nggak ada yang bisa, nggak ada setup. Saka, Odegaard, on Gue nggak tahu ya. jelek aja. Yang jelas pertama, ini analisa gue. Trossard kemarin jelek. Kita nggak bisa. Apa gue nggak ngeliat kreativitas dari Trossard. Forward jelek Mungkin semua. kalau Nwaneri bisa ngasih Forward sesuatu jelek lebih. Wah itu gila itu. Mungkin ya, mungkin. Menit Tapi ternyata berapa? enggak. Apa maksudnya akhirnya main Trossard kan. Spesialis Carabao Cup. Akhirnya apa? Permainan sangat monoton. Ditahan sama Inter di pinggir, di tengah, walaupun Ben White memang diinstruksiin untuk masuk ke dalam, invert. Ben White juga rotasinya bagus dengan Merino, dengan Partey, artinya nambah personil di tengah untuk menangin lini tengah. Cuma tetap nggak bisa tembus, akhirnya harus ke pinggir. Martinelli di double up pun nggak akan bisa ngapa-ngapain. Akhirnya apa, dia cuma nyari ruang dikit, dia cross. Itu kan istilah Bismillah. Iya. Bismillah. Dan lu ketemu tim yang punya Ini defensif yang bukan hanya bagus. defensif, Duel fisiknya area. mereka main 3 back. Iya. Iya kan? Dua Artinya, area bagus semua. artinya mereka punya Area- arealnya 3 orang udah bagus. Tiga-tiga gitu. Dan bagus lu nggak semua. bisa ngambil dari situ. Dan ini dilakukan terus, Iya. terus diulang. Gue sampai nggak capek nih Martinelli begini. Dan itu gue juga Saka kesel. pun begitu. Gue juga Kenapa? kesel. Gue nggak tahu deh dari POV lu kenapa si Arteta nggak pernah mau kasih Japsus kesempatan lebih. Itu pemain punya skill yang Iya. Di skema kayak gini Gapsus mau ngapain? Tadi gue baru maksud gue gini, kalau Martinelli nggak bisa nge-solve Martinelli kan ya begitu-gitu aja. Lu taruh Gapsus yang punya skill, at least lu bisa narik pemain, lu bisa masuk ke dalam. Jadi yang di depan itu bisa cari posisi. dia lebih Itu tahu. Kalau juga gue ya, iya. gue kayak Arteta akan mainin Gapsus gitu, Sterling Gapsus mainin deh bareng deh. Itu keresahan yang sebenarnya dirasain juga sama beberapa fans Arsenal. Dan gue juga baru notice itu setelah mereka ngebawa apa argumen itu. Iya. Dan gue ngerasa kayak, tapi untungnya kemarin Arteta dia masukin langsung menit 45 babak kedua, babak kedua langsung masuk kan. Gapsus. Iya. Tapi emang menurut gue
Jesus ini layak untuk dapat chance lebih banyak. Itu Karena maksud gua. Dia baru cedera, baru ini dia perlu ini juga kan, perlu form untuk ngebalikin formnya Betul. di awal dia tahun masuk. Setuju. Karena dia di City aja di akhir karir City, dia main di kiri itu bagus Bagus banget. banget ya. Sterling, Gapsus, Kevin De Bruyne, Foden tuh maksud gua kasih lah lu mau Sterling nih. Arteta kan ngalamin Sterling sama Dipinjemin Gapsus. Sterling cuma buat bahan bantal gebugin doang. Iya. Kalau ada salah apa-apa, Iya. kenapa Sterling ada di sini? Iya. Salah apa Sterling Bukan, maksud anjing? gua Ya, nggak apa-apa dong mempertanyakan itu. Iya. Kan gue nggak nyindir secara personal. Maksudnya gue ngerasa dia nggak ngasih impact aja Sterling. Lah orang main aja sekali-sekali gimana mau itu sih? gua malah justru ketika Lawan Preston ngapain? Lawan Preston Bukan. anjing. Dia harus kasih lebih, Mat. Gini, gua ngeliat Arteta ngambil Sterling, oh dia mau balikin si Sterling sama Gapsus di City waktu dia jadi asisten pelatih. Disclaimer. Oh iya, make sense juga. Iya. Gua baru Enggak, lu sekarang. salah Sen. Bukan. Disclaimer, yang datengin Sterling itu bukan Sterling tuh ide Sterling tuh baru ada tuh kapan? Kan di akhir. Di akhir, Nah, bukan Chelsea bukan kan hari enggak. terakhir juga 5 jam sebelum Chelsea Oh. nawarin. Paham? Iya. Maksud gua gini, at Gua least tahu lu butuh. Anggap bukan Arteta deh. Gagal nih soal MU. Anggap bukan Arteta yang minta. Sehingga kan dia bisa flashback. Dulu waktu dia megang si Hapsus, si Sterling tuh worst loh. Dia sebagai asisten pelatihnya Pep kan tahu dong. Iya, Dan gue dengar rumor nggak tahu ini bener atau nggak, Leroy Sané diincar juga buat Januari. Iya, dan itu menurut gua tai juga. Gua nggak setuju. Terlalu banyak. Maksud gua ngapain? Gua nggak setuju. Satu pemain yang sana ini, correct me if I'm wrong ya, dia injury prone ada juga. Betul. Semenjak dia cedera Ya. lutut, dia baru injury prone. Lagi-lagi kita beli pemain bekas City lagi. Udah cukup capek gue. Zinchenko. Tapi menurut gua Ini Sterling capek. sama Martinelli mendingan Sterling. Iyalah, Gue jauh. bingung kenapa dipakai Martinelli mulu. Sterling taruh di Bingung. kiri, Jesus di Walaupun kanan. defensifnya Betul, nggak masalah. jelek. Kan dia butuh cetak gol. Itu. Nggak butuh. Lah, Itu. lu kurang defense emang. Iya. Bukan. Lu udah pasang Merino, pasang Partey, masa Iya. lu mau suruh Iya. Sterling turun kan enggak? Iya. Enggak. Itu loh. Ya gimana jelasinnya ya? Ya gitu dong, maksudnya gini, lu punya from back yang bagus, misalnya Timber, Ben White, Gabriel, si Ben White. Di sini ada Merino sama Partey yang notabene defense bisa. Iyalah. Ngapain lu harus tarik Sterling Itu mundur? dia itu pertanyaannya kan. Salah Make satu. sense juga nih, make sense Salah juga nih. satu. Ini. Gini, Nah, kebaikannya Martinelli itu karena dia bagus di defense kan. Ya, Masalah- enggak work Iya. rate mungkin Work kali ya. ethic, iya. Tapi kan lu bisa Work rate. tarik salah satu dua ini untuk geser. Iyalah, Partey bisa Fokus ke kiri. aja karena lu nggak bisa soft lini serang, lu kenapa lu fokus ke defense? Itu maksud gue. Gini, kalau Oh, lu ini bener, kalau lu bener, bilang bener, masuk bener. as a sub, mungkin gue setuju kemarin harusnya dia bisa masuk sebagai substitution. Inti. Kalau ngomongin inti, Sen, dia inti lawan siapa aja? Southampton, Preston, nggak ngapa-ngapain. Ya kasihnya Voucher penalti cari, Bos. Dia ngedrive. Kalau di case kemarin Martinelli di double up, itu kalau Sterling ditembus sama dia. Ditembus. Tembus Itu sama jangan- jatuh. itu Dia- bismillah dia termasuk penalti. yang dilanggar loh. Iya. Makanya poinnya sebagai substitution kan, bukan sebagai starting. Kalau Gua- subs, gua gue juga pengennya setuju. starting. Kalau gue ngerasa dia nggak kalau lu ngomong Jesus, gue setuju. Iya. Jesus harus starting Iya. untuk gantiin Martinelli. Kasih dong. Tapi kalau Sterling Kasih lah. dia nggak show situ. 60 million down the drain. Kasih Kaya kesempatan. scores again. Samina mina waka waka Trossard sudah terbukti jelek sebagai starting. Ketika Saf bagus, kenapa lu nggak coba si Sterling? Jadi pemain inti. Iya, tengahnya siapa? Bisa gak ke tengah gampang ke Oh iya, parkir gitu kan. Sterling bagusnya jadi starter. Starter. Bener, Iya. bener. Sterling starter gue pede. Southampton, Preston, Atalanta away. Ya kan maksudnya Semuanya mainnya. Enggak, lu jangan Enggak. jangan emosional karena dia seragamnya Gua- Chelsea. iya. Udah dong. City. Gue yang Enggak, ngebela, kan gue yang ngebela signing Sterling di awal kok. Gue bilang Oh, iya. nggak Saka butuh pelapis Sterling. Tapi Ya, kan, jangan- tapi justru- dia nggak shows di games yang harusnya dia perform. Dia nggak perform. Harusnya dia main Sesimpel tuh. itu. Kemarin Jadi kesel lah, masa mainin gue lawan Preston. Iya lah. Orangnya bisa Kalau si siapa pemain juga punya harga diri siapa lah. pemain muda siapa Tonelli. namanya? Itu baru lu mainin. Preston. Lu Iya. udah selesai main suruh main sendiri Ya, deh tuh. itu tai lah. Lu pemain harusnya lu proof di saat lu main sedikit apapun menit lu bermain lu harusnya perform. Ya kalau pemain hebat pasti punya ego lah, biasa. Iya. Gue masuk terus dia sengaja gitu. Gue masuk karena tai juga. Tapi gue mau ngebahas jeleknya Arteta sekali lagi. Substitution. Setuju. Substitution kemarin menit 75 baru masukin Sampah. Nuaneri sama Nuaneri ini karabo siapa? player. Zinchenko. Nuaneri Zinchenko masuk dong. Nuaneri Zinchenko Iya. gantiin si siapa sih? Trossard. Trossard sama Havertz. Havertz, ya. Di babak kedua ada Jesus masuk gantiin Merino. Ya, itu Terus Zinchenko gantiin Timber, Nuaneri gantiin
Trossard. Nah iya, itu sampah banget. Itu telat banget. Tapi habis itu Godnya masuk kan, akhirnya kan. Cuma 5 menit. Gimana? Bagus banget ya? Hah? Bagus. Ya, nggak bisa dinilai cuma 5 menit main. iya. Lu masa 5 menit main mau dinilai enggak bisa. Kalau gue Ugarte gue nilai soalnya kalau gue Ugarte tuh Ya gue itu nilai. pemanasan aja sebelum Iya, iya. ngobok-ngobok Chelsea. Bukan ngobok sih enggak, sorry ya. Sekali pas. Chelsea mungkin kalah. Ya. Karena kan dia monoton banget. Oh ini curang nih. Sebentar, Udah mulai sebentar, curang lagi sebentar, nih. sebentar, Udah mulai sebentar, curang sebentar, lagi sebentar, nih. sebentar. Ini. Karena gini loh. Kekuatannya Arsenal clear adalah kekurangannya Chelsea. Itu Yaitu bola atas, fisik, Set piece. udah jelas. 14 corner Apa 14 semalam. Lah, karena Internya punya kualitas untuk nahan itu. Apakah Nih. Chelsea punya? Kan pertanyaannya Punya. itu. Kebiasaan Colwill orang- sama siapa itu? Lu tau Iya. gak kebiasaan orang ketika Arsenal satu tim bagus di A, tim B bagus di B, ya lu juga harus notice Internya emang luar Bukan. biasa. Soalnya Inter nggak pernah ngakuin mereka king of set piece, Mat. Itu kan yang ngakuin. Iya. Nah, lo kardus. Kan yang ngakuin Mereka gitu. bermain dengan 3 center back dengan tambahan Dumfries dan Darmian yang punya fisik seperti center back juga. Tapi lolos terus udah. Bukan aerialnya. Cakil. Kalau Arielnya enggak, lu kayak begini. Ini ngomongin khusus Lu aerial. ngomongin tim yang dibilang selalu adaptasi di saat di set piece-nya. Kemarin lu punya Adaptasi siapa? Arsenal. Iya, Nggak Arsenal. ada lo bikin-bikin Oh, adaptasi. gue bikin-bikin anjing. Eh. Ini omongan di off cam kayak begini loh, Mat. Yang bilang yang bawa narasi King of Set Piece itu kan fans. Iya. Iya. Enggak emang king Iya. of set piece. Ya itu tapi maksudnya nggak pernah Cuma self proclaim, kebetulan tapi enggak, fans yang oke, ngomong. dan Fans. kebetulan menurut gua Inter punya kemampuan untuk nge-stop itu. Setuju. Iya, Dan Chelsea nggak punya. Kita balik lagi ke Chelsea nggak punya. Ih, cuman kalau lu 14 Jadi kali dia main nyoba. dengan seboring Ya, itu. ketika- Gue bisa kalah. ketika lo harusnya boring anjing. Lah, emang boring. Anjing, lu mau apa? Ya udah Mau apa? ya. Boring Arsenal. Keselnya Boring Arsenal. Keselnya parah. Fucking boring, bro. Ya like your team sama aja. Kagak. Boleh pasti ada yang berantem. Pasti dia Berarti berantem. maksud lu Arteta emang dari awal sengaja ngincer 14 set piece untuk cetak gol dari situ. Ih, apalagi? Iya, ya masuk akal. Punya apa lagi? Iya. Karena kan secara sistem nggak bisa. Nggak punya Iya, apa-apa. iya, iya. Mereka Gua cuma tanya. punya Iya, iya. cross atau corner. Iya. Udah. Corner kan dari deflect orang atau ditepis. Ya kalau bisa aja kan Itu- pemain Inter ngebuang. Oke, di tim lu yang sekarang ya, Iya. yang form of the day-nya ya. Lu bisa over apa selain aerial? Enggak apa nih lo ngomong satu musim? Apa Enggak, form yang belakangan lah. Belakangan. Form of ini. Ya 5 pertandingan Tiga- terakhir iya, lah. gitu. Nah, kalau Lu kemarin punya emang apa? ya kalau kemarin emang Bukan kemarin di dong, aerial. ke belakang. Iya. 5 match ke Iya. belakang emang di areal. Ya udah nggak punya apa-apa. Iya. Cuma punya itu. Iya. Nggak tuh tapi kalau lu bilang cuma gara-gara Arsenal 14 set piece berarti lu nggak respect Inter yang sebagus itu maksud gue. Kok gua gak respect Inter, Mat? Ya iyalah. Gua ngakuin Inter tim bagus. Justru Inter gua rasa nggak kerja. Gua tahu nih. Gua punya kekuatan di situ ya udah selesai lo. Ketika lu ngeritik Arsenal emang nggak satu bisa lagi nggak bagus, lu juga harus notice Internya emang Internya luar bagus. biasa. Iya, masa lu gini, Mat. Lu ngincer bermain untuk play for set piece. FM. Oke. Lu ngincer untuk bermain seperti itu. Yang lo berharap gol tapi nggak gol ya sampah, Mat. Permainannya sampah Iya. menurut gua. Nggak, Mas Karim gini nih, gue ngerti Mas Karim. Mas Karim, lu udah nggak bisa over apa-apa. Kekuatan lu cuma satu. Pun kekuatan lu juga tumpul. Iya. Ya karena kekuatan gue pun juga Di counter. di counter sama kekuatan Internya yang luar biasa juga. Kita juga harus apa? Ya, harus lihat Internya dong. Ini tim yang gokil banget di 3 tahun terakhir Iya. under si Inzaghi. Jadi maksud gua lu kritisi Arsenal silakan tapi jangan seolah-olah kayak Arsenal ini jelek tapi lu Internya ya emang Internya jelek jadi Arsenal nggak bisa Nah, golin. kalau satu tim Gitu. satu tim cuma bisa menawarkan satu skema penyerangan, itu tim bagus apa tim jelek? di form malah lagi jelek. Gua Bukan mengakui. form. Lu cuma bisa menawarkan satu skema nyerang. Ya. Dan dari set piece Itu lagi. kan berawal dari emang Artetanya yang menurut gua 4 match terakhir Arteta ini fetish orang gede, orang Enggak. tinggi. Iya, Wah, iya. makanya ini kalau ada ganti pelatih baru bingung nih. Ini apa yang saya buat dengan tim ini? enggak. ya? Emang perlu diakui. Tidak ada kreativitas, Karena emang- hanya otot dan Karena perlu daging. diakui di 4 match terakhir memang Arteta ini sangat blank banget urusan dari starting, Iya. pergantian pemain itu dari awal musim. Tapi terutama di 4 match terakhir juga ngeblank banget. Jadi ya kalau masuk ngomongin ya emang skemanya kayak gitu ya dan gua Jadi juga lu pede nggak lawan Chelsea? Pede lah. Harus pede anjing. Nggak, Odegaard udah main lagi, tenang. Udah mulai main bagus. Nggak, lawan Nggak Chelsea. perlu Odegaard main. Nggak, lawan Dia Chelsea. main pakai skema FC boring itu. Menang. Chelsea menang. Chelsea kalah. Enggak, tapi maksud gue ya mau gimana pun juga di tahun lo juara Champions League juga kita menang 4-2 di Stamford Bridge. Pede, gue lawan lo. Bang shit. Pede gue. Berarti botak.
Di tahun lu juara Champions League, Nketiah golin. Lu suka Enggak, itu tahun depannya. Ya oke, tapi kan Tahun di depan. tahun setelah lu menang Oh, Champions salah. League. Iya. Ya kan? Itu yang Saka diving kan? Oh, Menit 90. iya. Udahlah, Boring ahli diving limping lah Kayak terus. tim dia enggak kayak gitu. Gini. Udah kita Kayak balik. tim dia enggak kayak gitu. Kita balik ke Champions League. Kita balik ke Champions League-nya. Ya, intinya tadi Arsenal. Boring Arsenal. Boring Arsenal Nggak ya. apa-apa, gua akuin. Gue mau nge-highlight satu tim aslinya apa sini. Ya Arsenal udah boring udah jelas. Gue mau nge-highlight. Ini kita masih ada waktu sedikit lagi, boleh bahas Munchen yang menang tipis 1-0 dan Barcelona yang lagi-lagi berpesta dengan 5-2. Hai Madrid. Tipis sebelum kita tutup. Munchen. Hai, Lu Madrid. Munchen lo Barca. Gue pengen Barca lagi. Munchen Gak usah ngambil hak gue lo. Gue ntar Barca nambahin dikit ya. Munchen Benfica, Munchen alot parah. Munchen alotnya parah, jujur ya alot itu tuh bisa menang si Munchen. Hokinya parah. Hokinya bisa dibilang hoki banget. Benfica came to play banget kemarin. Bener-bener nutup midfieldnya Munchen banget. 90 menit, Masya Allah nih. Alhamdulillah. Selalu saya split screen, saya sekali nonton 5 match. Kok ada Coach Justin? Coach Coach 4 Justin loh. itu, nah itulah. Nah, menurut gua nggak ngelihat Munchen bakal jauh di UCL ini. Lagi-lagi defense jelek banget permainannya. Lu terlalu bergantung sama si namanya Davies, lu bergantung dengan yang ini, nggak akan membuahkan apa-apa. Davies sudah waktunya tolol, makanya buruan Madrid ambil biar bukan menggantinya Ferland Ganti Mendy. Mazraoui ya. Apa? Ganti Mazraoui. Oh jangan dong. Jadi kalau ngomong Munchen nggak pernah bergantung sama 1-2 pemain, Rim. Iya. Munchen tuh Kolektif, selalu Jerman tuh kolektif. kolektif lu nggak Lo nonton nggak, lu, cuman nggak lo nonton lu. Enggak, sebentar. Lu tuh harus nonton. Davies sejelek apa tuh lu harus nonton. Davies seancur apa tuh lu harus tahu. Dia menurut gue dia bukan world class player. Davies Alfonso Davies. Alfonso yang dulu udah nggak ada. Ya Udah itu hilang. prime, itu prime. Semenjak Udah. cedera. Semenjak putus Cedera. sama ceweknya. Orang. Semenjak putus sama yang PSG. Tapi menurut gue ini tim in the making juga sih, company pelatih Iya, muda. iya. Dia build around pemain-pemain di situ banyak yang baru sebagai main kunci kan, ada Olize, ada Musiala. Artinya ya udah dapat 3 poin secara konsisten juga udah oke menurut gue gitu. Apalagi habis kalah kan terakhir sama Barca di Champions League kan. Dan ini bisa dapat 3 poin ya oke menurut gue. Enggak, karena ini it is a tournament anyway, yang penting 3 poin sih menurut gue. Setuju. Kalau terakhir Barcelona gimana? Apa yang harus dibahas tim terbaik di muka bumi Hari ini. hari ini? Tuh gini lah. Masa baru 6 bulan, Sen? Ya enggak ya, kita kan harus apresiasi kerja pelatih Oh, yang iya. shifting gitu Form loh. of the day maksudnya. Formnya bagus, secara permainan implementasinya bagus, Maksudnya pemainnya jelek. harusnya Arsenal maksudnya. Oh, Iya. iya, Ya, maksud terus? gua gini loh, Madrid kan abis ini pecat pelatih. Madrid percaya sama gua, akhir musim. Udah lah. Iya, ya udah terlepas pecat pelatih, abis itu Madrid bakal back lagi. Ya. Iyalah. Itu kayak cycle aja. Cycle aja. Ya, Cycle kalau aja. dibilang mungkin Cycle aja bos, cycle aja. Kalau Waktu di- tim lu nyusruk, prak. Cycle kan? Tim gue emang justru. dan ya kalau lu bahas form, semua tim yang bagus pasti ada form yang bagus. Tapi kan form harus ada dasar. Iya. Dasar Hansi Flick udah bagus dibangun. That's right. Itu yang pertama, front three-nya semua berjalan, Itu para dia. pemainnya bisa excel dengan apa yang dia mau. Mantap baby. Walaupun Ter Stegen cedera, Inaki Pena bukan kiper bagus, tapi defensif yang solid membuat itu terasa aman. Ya, gua melihat Barca jauh di Liga Champions untuk juara, kita belum tahu. Tapi di La Liga Kalau ini pertanyaan terakhir ya, kalau Champions League hari ini selesai terakhir, finalnya siapa? Dengan tim yang ada. Ya Barca Liverpool. Barcelona, Liverpool, ya Liverpool. Iya. Bisa. Ya kita fair-fairan aja. Hmm. Mau siapa lagi? Gue terakhir mau ngomong boleh nggak? Nggak apa-apa kan? Boleh, Sebelum boleh. tutup kasih tahu ya. Nanti editor tolong dipotong di. Ini Madrid tadi gue lupa mau ngomong. Mungkin dalam 2 minggu terakhir dia Ballon d'Or ditikung, El Clasico dibantai. Dia ingin berusaha menutupi kekalahan itu dengan sumbangan ke Valencia. Niatnya baik. Valencia kan lawannya dia di hari pekan. Oh, iya. Ada musibah dibantu $1 juta. Kita harus respect. Respect Madrid. Respect. Tapi Mantap. gua rasa itu bukan tujuan 100% yang baik untuk membantu, tapi itu menutupi berita-berita dia yang Wah parah, lu nggak boleh. enggak kayak menurut gitu. gua. Makanya dia kalah lagi loh Milan. Vininya nggak bisa cetak gol, Mbappe-nya mandul. Jadi lebih ikhlas aja gitu loh. Lu ikhlas dengan apa yang lu alamin sekarang. Nggak usah terlalu nyalain pelatih gitu. Hidup Lu juga kadang di atas, ngaca. kadang di Ada yang di bawah. bawah ngaca juga Kadang di gitu atas, loh. kadang di Emang atas, tim lu lagi jelek.
Tuh stadion dibangun buat menang, bukan kalah back to back. Gue kasih tahu sama Stadion lo. keren Ya. banget. Udah sebelum terjadi keributan. Mungkin kalau kita tutup aja ya. Kalau nyumbangnya 2 juta bisa menang tuh lah Milan tuh. Cuma kan nyumbang 1 juta jadi ya udah gitu. Udah, guys. Udah. Jangan lupa guys, selalu subscribe Grombol, notification bellnya, masuk ke grup Gromboys di Telegram, follow kita di Instagram dan TikTok. Plus bantu juga nih teman-teman yang kita juga punya akun. Gua ada Oleh Alatas di Instagram untuk berita-berita Chelsea, ada Bang Basya di Arsenal Folks untuk berita-berita Arsenal di TikTok dan IG. Bang Gundo Pandit Diaspora di TikTok dan Karim Nasar di TikTok dan IG. Oke. Kita ketemu di preview EPL besok. Sampai ketemu. Let's go. Ah!